prosesnya itu satu kue itu bisa sampai 13 kali ambil satu kue itu prosesnya. Kita menggangnya pakai dibalik berapa kali gitu. Jadi Ibu punya berapa Bu anak Bu ini? Anita satu, terus anak saya 4. Oh 4. Laki 3. Oke. Dan bagaimana arahan Ibu ke mereka tentang family business ini? Sama-sama ya. Mungkin anak yang pertama, kedua, ketiga itu masih sempat saya ikut terjun ya sampai ngelesnya. Karena kita dulu awalnya ngeles sendiri, masuk ke supermarket itu. Wow. Semua supermarket di Bali, terus pupuk ending, masuk semua. Jadi kita ngedrop gitu. Ya, sekalian lah sama anak-anak aja. Jadi memang dari kecil dilibatkan ya family business ini gitu ya. Terus setelah dia besar, dia mungkin sudah melihat ya supaya gampang mah ini mesin ini ada, dia lihat di ini deh mesin-mesin packing, mesin apa itu dia. Dimodernisasi lah ya bisnis ini. Jadi kita ya terbantu banget dengan anak-anak udah. Jadi Pia Bintang ini ada di mana aja? Mungkin boleh cerita nih para entrepreneurs mungkin yang udah ngiler nih ngeliatin ini gitu ya. Nanti kita akan coba gitu. Mungkin boleh ada di mana aja di Bali? Kalau di Bali kan supermarket masih. Oke, ada di supermarket. Kita ada outlet di Batu Riti, di Tuban sini, sama di MBG. Rencana Mall Bali Galleria ya? Iya. Rencana mau buka di Sanur. Oh. Oke, yes. Mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, kalau kita bahas sedikit tentang seperti yang saya tadi mention ya, bagi para entrepreneurs yang mungkin ini kan banyak ya dari luar Bali juga, mungkin ke Bali salah satu checklistnya adalah beli Pia gitu ya. Kalau kita lihat kan sekarang banyak banget merek-merek di luar sana gitu. Nah, apa nih yang membuat nih Pia Bintang mungkin unik dibandingkan yang lain gitu, gitu kan. Di samping udah tadi 60 tahun, terus juga ini family business tentunya juga terpercaya ya karena sudah eksis lebih dari puluhan tahun. Kalau dari sisi produknya sendiri, ya sebelum kita cobain nanti, apa nih Bu kira-kira Bu uniknya? Sebelumnya ini juga toko oleh-oleh itu yang sekarang berkembang itu dia malah nyari. Oke. Terus untuk rasa juga kita produksi Pia ini nambah satu rasa itu kita olah sendiri semua rasa. Jadi bukan beli filling yang udah jadi gitu. Oh, oke. Semua kita adonan kita kayak sendiri. Homemade gitu ya berarti ya. Jadi kita bikin rasa ini gitu ya. Untungnya semua rasa. Ada rasa apa aja nih mungkin bisa dibocorin ya? Coklat, durian, wijen, keju. Ada rasa kopi yang baru, kopi sama udah ini. Oke. Kopi yang udah. Oke, yang paling laris yang mana Bu? Paling laris? Biasa karena umumnya orang-orang makan tahunya kacang hijau ya. Kacang hijau. Dan memang kan Pia Bintang ini kan cukup lama ya. Maksudnya memang kita sebagian tadi Coach Ben sempat bilang pioneering gitu. Memang rasa yang orang tahu kalau orang makan Pia tuh ya kacang-kacangan itu. Jadi kalau memang orang taunya Pia ini memang aslinya kacang hijau. Walaupun ada rasa lain terkadang orang memang lebih favorit di kacang hijau. Nah itu juga kita lihat dari salesnya lah gitu. Memang kacang hijau itu masih menjadi yang best seller gitu dari di antara 7 rasa yang tadi. Cuman kalau misalnya yang muda-muda nih, mereka kan kadang-kadang nggak terlalu tahu ya rasa kacang hijau tuh kok kayaknya nggak familiar. Mereka lebih familiar sama rasa keju atau coklat. Nah itu juga salah satu yang buat kita unik itu kita memang seperti yang tadi Mama juga sempat sebutin, kita buat sendiri yang isian coklatnya itu. Jadi benar-benar from scratch gitu. Sedangkan kalau yang lain kan mungkin ada yang sudah beli filling yang jadi gitu. Rasa coklatnya juga memang lebih terasa atau gimana. Kalau kita banyak yang puji juga tentang kulitnya. Oh kulitnya. Kulitnya kita benar-benar
Kayaknya kita pia pertama yang bikin kulit itu benar-benar berlapis gitu, yang benar-benar teksturnya seperti ini gitu. Jadi ya itu sih. Lemes gitu. Kalau dimakan tuh nggak sampai rontok begitu. Oke. Iya. Nah, kalau kita lihat tentu dari sisi bisnis ya, karena ini para entrepreneurs juga belakangan kan banyak isu ya dalam membangun bisnis. Jangankan 60 tahun, kadang ada yang 5 tahun udah tutup gitu kan. Ada yang belum sampai 1 tahun juga udah tutup gitu. Jadi tidak mudah lah membangun bisnis gitu ya. Ada pepatah mengatakan it's easy to open a business, it's hard to keep it open. Jadi gampang membuka bisnis, tapi membuat dia selalu untung dan selalu beroperasi itu tidak mudah. Mungkin apa yang menjadi challenge atau tantangan Ibu Tri dan mungkin keluarga Anita juga bisa sharing challenges atau tantangan dalam membangun Pia Bintang ini? Kita utamakan juga ini konsumen itu yang benar-benar kalau beli Pia ini benar-benar bersih ya, itu, kita kebersihannya rasa itu kita maintain ya. Oke. Bahan-bahan juga kita selalu utamakan yang pilih. Oke. Dan bukan cuman orang yang baru ya, kalau misalnya kita bilang bisnis yang keep it open itu kan berarti kan jangka panjang kan. Nah, jadi yang kita pentingkan bukan cuman bagaimana mencari orang atau pelanggan baru, tapi bagaimana kita menjaga kepercayaan dan menjaga kualitas demi pelanggan-pelanggan yang lama. Jadi yang kita utamakan itu juga bagaimana kita make repeated customer gitu. Make sure bahwa mereka akan kembali lagi mencari barang yang sama. Konsistensi rasa juga. Kalau di dalam manajemen apa yang menjadi isu di dalam mengelola Pia Bintang? Apa yang kira-kira kesulitan-kesulitannya, hambatannya apa? Kedepannya mungkin kita saingan ya, banyak sekali sekarang. Iya. Mungkin kita perlu pemasarannya yang lebih ya mengikutilah zaman sekarang tuh, perlu dipromosikan. Ya. Walaupun kita udah lama banget ya, sebenarnya kita selama ini belum pernah sampai gencar mempromosikan gitu sampai ini. Belum pernah ya, mungkin ke depannya. Iya. Oke. Tantangan pun ya berbeda juga sih. Zaman dulu mungkin tantangannya berbeda yang dihadapi, berbeda, marketnya juga berbeda. Nah, zaman sekarang memang zaman dulu kita misalnya orang nggak punya banyak option gitu, mau beli Pia ya Bintang. Sedangkan kalau sekarang orang sudah punya pilihan nih, yang mana yang lebih terdengar namanya atau yang mana yang lebih ini. Cuman kalau dari manajemen sendiri sih tantangannya ya namanya bisnis keluarga lah gitu. Pasti ada aja konflik dalam hal cara kita melakukan sesuatu atau gimana. Cuman itu tidak menjadi halangan untuk branding tersendiri gitu. Maksudnya secara nama Pia Bintang orang tetap tahu sesuai dengan taste-nya, legendanya gitu, dan cerita-cerita di belakangnya. Jadi ya itu sih. Right. Nah, jadi Pia Bintang sendiri tentunya sudah punya banyak variasi, dan saya lihat ini kan packagingnya relatively new ya. Mungkin bisa cerita dulunya, apakah has always been like this? Apakah dari dulu kayak gini atau ini baru packaging atau gimana? Mungkin bisa cerita kenapa kok ganti packaging atau seperti apa nih? Baru pun di 2018, 2019. Awalnya dia bungkus satu-satu dulu. Pertama sekali saya bikinnya bungkus satu-satu di kertas minyak gitu. Terus permintaan ada yang minta yang isi 5. Terus ketiganya terus ini kalau dibungkus gini kuenya nggak kelihatan, kalau dia rusak apa gimana nggak kelihatan. Kita pakai mika sampai sekarang itu plastik mika. Itu masuk ke mana-mana itu ya, kemasan mika. Ya gampang dilihat, saya nggak bawa contohnya. Yang transparan itu ya packaging. Permintaan ini kan yang untuk premium ini kan untuk oleh-oleh gitu. Karena yang mika itu cepat gini, dia cepat rapuh gitu, cepat rusak gitu, kan banyak hancur gitu. Karena kuenya kan
berdekatan juga satu sama lain. Jadi kuenya itu kan karena orang biasanya beli pia langsung dimakan nih atau dibagi sama keluarga. Nah, sedangkan sekarang demand-nya sudah berbeda, di mana pia itu dijadikan oleh-oleh. Jadi itu kita juga pikirin gimana kita mem-package atau membungkus nih pia ini satu persatu misalnya supaya lebih aman. Jadi ketika pia itu berjajaran satu sama lain lebih tahan banting. Nah, muncullah packaging premium lah kita bilangnya. Dulu memang secara ya kalau kita ganti kemasan tuh kan bukan cuma dari bentuk atau terlihatnya seperti apa, tapi desain juga. Nah itu kita perhatikan. Sebenarnya desain yang ini lebih ke arah simple sih. Kita pengen kelihatan simple tapi ada identitas Bali-nya. Karena kita tahu juga nih secara nama kita umum banget bintang gitu kan. Bintang ya apa khas Balinya dari bintang itu. Nah kita makanya munculkan oh kita dari Batu Riti nih deket sama Bedugul. Nah kita masukin Ulun Danu di desainnya. Itu juga berdasarkan dari pemikiran-pemikiran itu. Ini pun logo itu juga kami pertimbangkan dengan baik apa arti dari masing-masing elemennya. Gitu. Jadi mulai belajar juga kita tentang desain prototype dan semuanya itu kita ya branding, guideline semuanya juga kita pelajari demi meningkatkan lah gitu. Secara look dari awal dimana orang mungkin belum taste the pia tapi mereka bisa lihat dari